Hello guys, welcome back to my channel. Nama aku Aisyah Sandria dan terima kasih sudah klik video ini. Buat yang pertama kali datang ke channelku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaruku. Dan buat yang udah lama support, thank you banget. Jangan lupa juga buat screenshot video ini dan masukin ke Instagram story kalian dan tag aku @aisyah_sandria75. Kali ini aku kembali membawakan sebuah cerita yang berhubungan dengan salah satu aplikasi online, yaitu Tinder. Gara-gara aplikasi ini, nyawa seseorang berakhir dengan tragis. Mau tahu kisahnya? Yuk kita langsung mulai ya. Sydney Louvet lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1993 di Nebraska, Amerika Serikat. Sydney lahir dari pasangan suami istri yang bernama George dan Susie Louvet. Nah, kedua orang tua Sydney bekerja di sekolah SMA dan kondisi ekonomi mereka itu termasuk mapan. Ayahnya George adalah kepala sekolah di Nellie Oakdale High School, yaitu merupakan sekolah di mana Sydney belajar dan lulus SMA pada tahun 2011. Sydney ini suka bermain basket dan volley, dan dia ini juga hobi golf waktu dia masih sekolah. Hobinya mah beda banget sama aku. Kalau dia hobinya kan olahraga semua tuh kan ya. Aku mah hobinya cuma terbahan di kasur, nonton anime, kalau nggak lihat TikTok. Jadi ya guys, Sydney ini tuh merupakan remaja yang bertanggung jawab, dan dia juga suka menghabiskan waktunya bersama keluarga. Beberapa aktivitas yang dia suka lakukan itu adalah memancing dan juga bermain dengan kucingnya. Setelah lulus SMA, Sydney pun memutuskan untuk mulai bekerja sebagai kasir di sebuah toko swalayan di kota Norfolk. Sydney ini tuh juga dikenal sebagai seorang pekerja keras, sehingga dia ini tuh sering mendapatkan bonus karena pekerjaannya yang sangat baik. Namun guys, Sydney ini tuh tidak ingin selamanya menjadi seorang kasir. Dia ini itu juga mempunyai cita-cita untuk bekerja di sebuah pet shop, karena dia ini tuh sangat suka sama binatang. Awalnya, semuanya itu baik-baik saja, sampai tiba-tiba masalah mulai muncul ketika Sydney berkenalan dengan seorang wanita di aplikasi Tinder. Nama wanita itu adalah Bailey Boswell. Seperti yang kalian tahu, Tinder ini itu merupakan aplikasi untuk mencari jodoh. Nah, buat kalian para jomblo yang lagi nonton video aku sekarang, coba aja kalian download aplikasi itu, siapa tahu ketemu jodoh kalian. BTW, ini nggak di-endorse sama Tindernya ya guys, aku cuma ngomong sendiri, oke? Sydney dan Bailey ini mulai berhubungan di Tinder pada bulan November tahun 2017. Mereka berdua akhirnya saling bertukar pesan sampai sekitar 100 message. Lalu pada tanggal 14 November tahun 2017, Sydney dan Bailey ini membuat janji untuk ketemuan secara langsung. Bailey Boswell yang berusia 26 tahun, lahir di Leon, Iowa, Amerika Serikat. Kehidupan Bailey awalnya berjalan baik dan mulus, sampai akhirnya dia mulai kecanduan obat-obatan. Dan itulah yang akhirnya membuat kehidupan Bailey berubah menjadi hancur. Nah, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh mereka telah tiba. Sydney dan Bailey pun akhirnya ketemuan. Mereka jalan-jalan keliling kota sambil minum-minum dan membuat janji untuk ketemuan lagi keesokan harinya. Pada tanggal 15 November tahun 2017, Bailey mengajak Sydney untuk bertemu dengan kekasihnya yang bernama Aubrey Trail, dan dia ini tuh berusia 54 tahun. Aubrey Trail ini adalah seorang pria yang bekerja sebagai seorang pelelang barang-barang antik di kota Pennsylvania. Nah, Bailey ini sering membantu usaha Aubrey di pelelangan barang-barang antik. Mereka berdua ini ya guys, pernah terlibat dalam usaha penipuan yang melibatkan jumlah uang yang cukup besar, sekitar 300.000 US dollar atau sekitar 4,3 miliar dengan kurs dolar sekarang ini. Selain menipu, Aubrey ini itu juga adalah seorang laki-laki yang memiliki kelainan seksual. Aubrey suka melakukan hubungan intim dengan beberapa wanita sekaligus dan juga melakukannya dengan cara yang kasar. Kok bisa ya cowok kayak gini tuh masih ada aja yang mau? Gak habis pikir aku. Jadi guys, inilah alasannya kenapa Bailey mengajak Sydney untuk ketemu dengan Aubrey Trail, kekasihnya. Karena terlalu cintanya Bailey ini terhadap kekasihnya, dia pun rela berhubungan intim dengan beberapa wanita sekaligus. Saat mereka bertiga sedang melakukan hal itu,
si Aubrey yang sudah terbiasa menyiksa pasangannya secara tidak sengaja mencekik Sydney Luffy sampai dia ini tidak bernyawa. Karena ketakutan, si Bailey dan Aubrey ini itu pada siang hari tersebut langsung pergi ke toko peralatan untuk membeli alat-alat seperti pisau, gergaji, tang, palu, dan juga kantong plastik pembungkus untuk membungkus jasadnya si Sydney Luffy. Setelah mereka berdua pulang dari toko peralatan tersebut, Aubrey dan Bailey pun langsung memutilasi tubuh Sydney menjadi 14 bagian. Oh my god, dan mereka memasukkan potongan tubuh Sydney ke dalam kantong plastik sampah yang mereka beli tadi. Jadi ya guys, kantong-kantong tadi ini itu dibuang di sepanjang jalan pedesaan di daerah Clay County, Nebraska, Amerika Serikat, yaitu sekitar 90 mil dari kota Lincoln. Sementara itu, pada tanggal 16 November tahun 2017, orang tua Sydney melaporkan kehilangan Sydney ke kantor polisi. Mereka mulai menyebar foto-foto dan juga data-data mengenai Sydney. Orang tua Sydney takut kalau anak mereka ini tuh diculik. Nah, meski Sydney ini tuh tinggal terpisah di daerah Lincoln dari orang tuanya, tetapi Sydney ini selalu menghubungi mereka. Jadi, ini gak seperti biasanya kalau Sydney tidak membalas SMS dan juga telepon dari orang tuanya. Dan pagi itu sebenarnya Sydney ini seharusnya ada di tempat kerjanya. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian Nebraska saat itu juga mulai melakukan pencarian besar-besaran terhadap Sydney Luffy. Brosur-brosur pun segera disebar dan polisi juga berusaha untuk melacak ponsel Sydney. Orang tua Sydney ini tuh juga berusaha untuk mencari di daerah apartemennya Sydney. Dan ternyata di sana pun mereka juga tidak menemukan Sydney. Bahkan kartu identitas dan juga kartu banknya pun tidak diketemukan. Setelah pencarian besar-besaran, akhirnya polisi pun berhasil melacak keberadaan ponsel Sydney. Ponsel tersebut gak taunya tergeletak di daerah Wilburn, Nebraska. Di sana terdapat sebuah rumah yang ternyata rumah itu merupakan milik pasangan Bailey Boswell dan Aubrey Trail. Namun sayangnya pasangan ini sudah lebih dahulu melarikan diri. Untungnya polisi ini tuh bekerja dengan baik guys, karena Aubrey dan si Bailey ini itu tertangkap dengan sangat cepat. Semua ini karena Aubrey dan Bailey sempat beberapa kali muncul dan terekam di CCTV sebuah kasino. Mereka menghabiskan waktu beberapa hari di kasino dan bahkan menginap di hotel dekat kasino itu. Lalu akhirnya tanggal 30 November tahun 2017, Bailey dan Aubrey berhasil ditangkap oleh kepolisian Nebraska di sebuah motel tempat persembunyian mereka yang berada di daerah Missouri. Proses interogasi pun langsung dilakukan terhadap Aubrey Trail dan juga Bailey Boswell. Tetapi mereka berdua tidak mau mengakui perbuatan yang mereka lakukan. Aubrey dan Bailey ini bahkan juga tidak mau memberitahukan kepada polisi di mana mereka telah menyimpan jasadnya si Sydney Luffy. Sementara itu ya guys, kedua orang tua Sydney Luffy yang dibantu oleh keluarga, teman-teman, dan juga pihak kepolisian masih melakukan pencarian mereka. Kasus ini mendapat banyak perhatian orang-orang karena tersebar luas terutama di media sosial dan media lainnya, sehingga banyak masyarakat sekitar yang ikut membantu untuk mencari Sydney Luffy. Pada tanggal 4 Desember tahun 2017, akhirnya potongan-potongan tubuh Sydney Luffy yang berserakan di dalam kantong plastik sampah itu diketemukan di sekitar ladang di jalan pedesaan, yaitu yang berada di kota Nebraska. Dari hasil autopsi, ditemukan luka robek di bagian telinga Sydney, juga memar, dan luka di beberapa bagian tubuhnya dan lengannya. Dari sini diketahui kalau Sydney ini itu sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya dia meninggal karena dicekik. Pihak kepolisian segera menetapkan Aubrey Trail dan juga Bailey Boswell sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Sydney. Lalu di bulan Januari tahun 2018, Aubrey Trail mengatakan kepada media yang mewawancarainya kalau ia mengakui perbuatannya yaitu membunuh Sydney. Sebenarnya ya teman-teman, sebelum mereka bertiga melakukan hal itu, si Sydney ternyata secara sukarela berpartisipasi dalam hal yang aku anggap sangat gila untuk dilakukan. Jadi ya menurutku, si Sydney ini itu juga ada anehnya dan salahnya teman-teman. Kenapa? Soalnya kalau orang yang normal
Kan nggak mungkin mau diajak begituan, apalagi bertiga. Pada Juni tahun 2019, sidang perdana untuk kasus ini digelar di pengadilan Dawson County di Lexington. Dalam persidangan itu, terlihat Aubrey Trail datang ke persidangan menggunakan kursi roda. Aubrey pun berteriak kepada hakim, "Boswell tidak bersalah dan saya akan mengutuk kalian semua." Yang membuat ini lebih heboh lagi ya guys, saat persidangan berlangsung, Aubrey Trail juga berusaha untuk menyayat lehernya dengan pisau cukur sebanyak 3 kali, hingga dia ini tuh jatuh ke lantai. Namun usaha Aubrey untuk menghabisi nyawanya itu gagal, karena hal tersebut berhasil dicegah oleh polisi yang berjaga selama persidangan berlangsung. Pada akhirnya, di bulan Desember tahun 2019, Aubrey Trail dan juga Bailey Boswell ini dinyatakan bersalah akibat telah melakukan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa penuntut menuntut hukuman mati kepada Aubrey Trail dan juga Bailey Boswell. Tetapi sampai saat ini, pengadilan masih belum memutuskan hukuman apa yang pantas untuk mereka. Kemungkinan besar ya guys, si Aubrey dan juga si Bailey ini itu akan mendapatkan hukuman mati, kalau enggak hukuman penjara seumur hidup. Oke ya guys, sampai situ aja cerita untuk hari ini. Dan gimana menurut kalian cerita yang hari ini? Apakah menurut kalian yang salah itu Sydney yang mau diajak begituan bertiga? Atau si Aubrey dan juga Bailey? Tulis di kolom komentar ya. Well, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share ke seluruh teman kalian. Dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!